Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita orang yang taat beragama, ya, termasuk orang yang rajin dalam beribadah, komitmen dengan syariat, kita rajin sholat, bahkan mengerjakannya di masjid di awal waktu, kita rajin puasa sunnah, baca Quran dan seterusnya. Sadarkah kita jangan-jangan sebenarnya masih ada loh, ya, kewajiban agama ini yang jarang kita kerjakan, ya. Apa itu? Yaitu kewajiban membaca, ya, membaca, ya. Bukankah kita faham bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, isi perintahnya adalah disuruh untuk membaca. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Di ayat yang ketiga diulang lagi. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Nah, ya. Jadi bagi kita yang pernah belajar apa ya tentang usul fikih misalnya, itu kan di situ ada kalimat perintah sebenarnya. Iqra itu. Di kaidah usul fikih itu dikatakan al aslu fil amril wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban, ya. Illa madalad dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, ya kan. Tuh. Boleh sih kita nggak baca, boleh. Kalau kita memang buta huruf. Nah, ya kan nggak bisa baca. Nah, kalau kita nggak buta huruf, kenapa kita nggak baca gitu loh? Apa yang menghalangi kita untuk membaca? Ada buku bagus judulnya Al-Fikrah As-Saghirah Lil Hayatil Kabirah. Terjemahnya ide kecil untuk hidup yang besar. Karangan Dr. Karim Syadzali. Beliau mengatakan, ya, menurut Dr. Abdul Karim Bakar, ya, bahwasanya beliau itu menganggap tidak ada perbedaan sama sekali antara orang yang terpelajar, dalam tanda kutip maksudnya orang yang bergelar, dengan orang yang enggak, ya, tidak ada perbedaan sama sekali antara orang yang terpelajar, ya, atau bergelar yang enggak pernah baca, dengan orang yang bodoh sama sekali. Bayangkan tuh, ini orang terpelajar bergelar tapi nggak pernah baca, nggak mau baca. Dengan orang bodoh itu nggak ada bedanya, kata beliau. Ya. Kenapa kita harus baca? Ya. Karena ilmu ini kan kita paham, Pak. Ilmu ini terus berkembang, ya kan? Ilmu ini nggak pernah stagnan, nggak pernah berhenti, berkembang terus. Ya. Maka mau nggak mau, kita memang harus terus membaca. Ya. Nggak usah kita ngomong ilmu yang terbaru sekarang. Ilmu orang zaman dulu aja kita bisa jadi belum tahu setengahnya, ya kan? Ini apalagi yang sekarang ini. Nah, yang lucu kalau ada orang yang mengatakan, ya, sekarang itu nggak dibutuhkan lagi buku, ya kan? Sekarang udah zaman canggih, zaman Android, ya. Kita cukup klik, ya, satu aja, mau nyari apa semuanya terbuka, ya kan? Mau buku akidah, tafsir, macam-macam. Ya, mungkin benar perkataan orang itu, mungkin benar. Tapi mohon maaf ya, kalau kita pegang HP, Pak, ya, itu kira-kira lebih menarik baca buku, artikel, atau ngelihat berita. Nah, lebih menarik baca kitab yang ada di HP itu, atau nonton filmnya, nah, atau ngelihat lawak-lawak itu, atau mungkin yang suka lihat-lihat musik itu.
Ya, ini jujur aja gitu loh. Ya, makanya sampai sekarang saya tetap lebih menikmati ilmu ini atau buku ini secara manual ya. Karena kalau sudah megang HP itu lain ceritanya. Ya, bayangkan apa, ya, grup WA itu aja pasti akan menghabiskan waktu kita. Belum kalau Bapak main Instagram, belum kalau punya Facebook, belum kalau main Twitter, ya, dan lain-lainnya, atau YouTube nih. Terus kapan waktu kita untuk baca buku, ya kan? Maka memang eh, bergaulnya kita dengan siapa itu memang mempengaruhi banget loh dengan diri kita ini. Kita senang bergaul dengan orang-orang yang baca buku, semangat bacanya tinggi, punya buku banyak. Wah, itu akan nyetrum ke kita itu. Sebaliknya kita senangnya gaul dengan orang-orang yang nggak suka baca buku, nggak pernah baca buku, nggak senang ilmu, sudah nyetrum lagi ke kita kebiasaan buruk mereka ini. Ya. Kualitas diri kita itu, Tuhan sekalian, itu ditentukan dengan apa? Dengan buku yang kita miliki. Sampai dulu ada guru saya mengatakan, kalau kamu mau tahu kualitas seorang guru, main ke rumahnya itu. Lihat ada berapa buku yang dia miliki. Ya kan? Ada berapa buku yang dia miliki. Ya. Kalau kita pengen tahu kualitas orang, nah, lihat seberapa besar pengorbanannya untuk memiliki sebuah buku. Mau nggak dia berkorban beli buku, ya kan? Nah, ini perkataan yang luar biasa sekali, ya. Ada orang yang mengatakan, ya saya nggak punya waktu baca buku habis. Kata siapa? Kita duduk 2 jam megang HP untuk lihat Facebook, lihat macam-macam itu bisa, kenapa untuk buku tidak bisa gitu loh. Ini hanya butuh pembiasaan, ya, ikhwan sekalian. Ya, kalau kita mau latihan serius aja ya, saya baca sebuah buku ya, judulnya Hatta La Takuna Kalla, karang Dr. Awad Al-Qarni. Beliau mengatakan, ya, secara umum sebenarnya manusia itu 1 jam itu bisa membaca 120 halaman 1 jam kalau mau dia sabar duduk. Ya, ini pernah saya coba ke mahasiswa saya, ya, anak-anak Universitas Muhammadiyah. Gitu. Saya ajak habis maghrib ke rumah saya, duduklah mereka, saya kasih buku kecil-kecil, ya, tebalnya paling nggak sampai 100 halaman. Ya mas, latihan baca kata saya. Nih kamu duduk 1 jam kuat berapa? Pertemuan pertama itu Pak, rata-rata kuatnya 20 halaman, ya, 20 lembar. Pertemuan kedua, ya seminggu kemudian, rata-rata 30-40 halaman. Pertemuan ketiga rata-rata 50-60 halaman. Sampai mereka mengatakan nggak mungkin lagi kita. Waduh, ini kan berarti hanya setengah dari target tadi, 120 halaman. Ini orang-orang terpelajar ini, ya, calon kaum intelektual ini hanya bisa membaca 60 lembar 1 jam. Padahal standarnya adalah 120 halaman. Ya, coba berarti Pak, berapa berapa jam kuat kita baca buku. Ya. Baca buku itu beda dengan duduk di majelis ilmu. Masing-masing ada min plusnya. Plusnya kita baca buku itu, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak ya daripada duduk di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu, kita dengar ustadz ngomong, ya, jangan-jangan satu baris aja beliau bicaranya 1 jam, ya kan? Nah, kalau kita baca buku 1 jam kita dapat 120 halaman, nah, ya kan? Walaupun kelemahannya baca buku ini adalah karena dia dia apa istilahnya nggak ada guru ya, dia perlu hati-hati juga sih. Dia harus tahu mana buku yang bagus, buku yang tidak bagus kan. Mana ulama-ulama yang berkualitas, yang tidak berkualitas. Nah, tapi prinsip dasarnya, nah, kita mau nggak mulai untuk belajar membaca ini, gitu ya. Karena kita semua sudah bisa baca. Ulama dulu kalau kita baca sirah mereka, wah Masya Allah, nggak bisa ngomong dia. Males ngomong, ya. Diem aja, kenapa?
karena baca buku terus dia. Kata Syaqiq Al-Balkhi kepada Ibnu Mubarak ya, rahimahumullah. Syaqiq Al-Balkhi ini pernah mengatakan, "Wahai Ibnu Mubarak, kenapa kamu selesai salat kok langsung pulang? Gak duduk-duduk bersama kami gitu loh." Ya kan? Ngobrol lah sebentar gitu. Kata Ibnu Mubarak, "Saya pulang belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Saya belajar kepada para sahabat Nabi." Dia ketawa, "Ya nggak mungkin, Nabi udah meninggal, para sahabat sudah habis semua." "Oh mungkin aja, saya pulang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, membaca perkataan-perkataan para sahabat." Nah, kalau kita membaca hadis Nabi itu ibaratnya kita sedang belajar kepada Nabi SAW. Jadi dulu Pak, orang salaf itu punya keyakinan kalau dia membaca buku seorang ulama, itu dia sebenarnya sedang belajar dengan ulama itu gitu. Walaupun ulama itu sudah meninggal dunia, kan karyanya ada. Nah, kita baca itu kan seperti orang itu lagi ngomong sama kita. Tuh. Zaman dulu para ulama kita itu, ya sampai ada yang meninggal, ya gara-gara ketabrak kuda. Dia jalan menuju masjid sambil bawa buku, lupa lihat kanan kiri, akhirnya ketabrak kuda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memberikan komentar pada firman Allah tadi di surah Al-Alaq ya, pada ayat ya 'allama bil qalam ya. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, kata Ibnu Qayyim ya, pengajaran dengan pena ini merupakan nikmat Allah yang terbesar bagi hamba-hambanya. Karena dengan inilah ilmu itu bisa abadi. Kebenaran itu bisa menguat. Ya. Kalau tidak ada pena atau tulisan ya, atau buku, maka berita orang-orang terdahulu akan putus kepada kita. Karena nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang nulis. Sunnah-sunnah itu akan hilang. Ilmu akan lenyap. Nah, dan generasi khalaf ini, generasi belakang ini, tidak akan mengenal generasi salaf atau generasi terdahulu mereka yang begitu mulia. Masya Allah. Ya kan? Maka kata Syekh Aid Al-Qarni ya, rahimahullah, di kitab Latahsan beliau tuh, Jangan Bersedih, yang sangat fenomenal tuh. Beliau katakan ya, rumah yang paling indah, yang paling nyaman ya seperti surga itulah kalau penghuninya memiliki buku-buku. Mari mulai hari ini kita belajar mencintai ilmu, ya kan? Bagi bapak yang sudah berkeluarga, punya anak, istri, tularkanlah kebiasaan baik ini kepada mereka semua. Bimbing keluarga kita dengan ilmu, dengan buku. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita mau membimbing keluarga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih kurang yang mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.